kelas 1. Bagaimana kabar anak-anak hari ini? Semoga anak-anak di rumah selalu dalam keadaan sehat walafiat ya. Berjumpa kembali bersama dengan Bu Melani di channel YouTube Pembelajaran SD Kota Semarang. Anak-anak hebat, kali ini anak-anak kelas 1 hebat ini akan belajar di tema 2 kegemaranku, subtema 3 gemar menggambar, pembelajaran yang kedua. Anak-anak hebat, sebelum kita belajar, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Nah, anak-anak, dalam pembelajaran di rumah, anak-anak bisa memohon bantuan dari orang tua kalian atau saudara kalian yang berada di rumah untuk mendampingi selama pembelajaran hari ini ya. Jangan lupa sampaikan tolong saat kalian membutuhkan bantuan, ucapkan terima kasih setelah diberi bantuan, dan yang ketiga, jangan lupa sampaikan kata maaf apabila anak-anak melakukan kesalahan ya. Anak-anak, sebelum kita mulai, Bumi mau bertanya, anak-anak masih ingat tidak ya materi pembelajaran yang kemarin? Coba perhatikan gambar berikut ini. Apakah anak-anak masih ingat cara duduk yang benar saat belajar? Ya, saat belajar dengan tegak ya, seperti gambar ini. Kalian sebelum belajar perbaiki posisi duduknya agar anak-anak tulang belakangnya tetap sehat ya, tetap tegak badannya. Anak-anak, sebelum kita mulai, guru akan menyampaikan tujuan pembelajaran kita pada hari ini. Yang pertama adalah siswa dapat menjelaskan gerakan menarik tanpa berpindah tempat. Yang kedua, siswa dapat mempraktekkan gerakan menarik tanpa berpindah tempat. Yang ketiga, siswa dapat menunjukkan gambar cara memegang pensil. Yang keempat, siswa dapat mendemonstrasikan cara memegang pensil saat menulis. Yang kelima, siswa dapat menunjukkan gambar cara meletakkan buku. Dan yang keenam, siswa dapat mendemonstrasikan cara meletakkan buku yang tepat saat menulis. Anak-anak hebat, apakah kalian sudah siap untuk memulai pembelajaran hari ini? Yuk kita mulai. Pertama-tama kita akan belajar tentang kegiatan tarik-menarik. Mari berlatih menarik bersama temanmu, keluarga, ayah ibu, atau saudaramu yang ada di rumah ya. Coba perhatikan gambar berikut ini. Siti dan teman-teman bermain di halaman sekolah. Mereka bermain dengan gembira, bermain tarik-menarik sambil berolahraga. Gerakan menarik ke kiri, ke kanan. Gerakannya terlihat seperti orang menggergaji. Nah, anak-anak, kalian bisa mempraktikkan gerakan ini di rumah ya. Agar lebih bersemangat, marilah kita senam dan bermain tarik-menarik bersama ayah ibu atau saudaramu sambil bernyanyi lagu anak sehat ya. Coba perhatikan lirik lagu yang sudah guru tampilkan di PowerPoint ini. Kemudian anak-anak bisa mendengarkan musik yang akan diputar. Sudah siap anak-anak? Mari dengarkan musiknya, tirukan sambil bernyanyi dan juga melakukan gerakan tarik-menarik ya. Semangat!
Terima kasih telah mencoba gerakan tarik-menarik bersama Bu Guru. Nah, anak-anak, setelah gerakan tarik-menarik ini, kita akan belajar tentang cara menulis yang benar. Sebelumnya, Bumi mau menyampaikan bahwa olahraga itu dapat membuat badan menjadi sehat. Badan yang sehat harus kita syukuri. Dapatkah kamu melakukan gerakan di atas? Coba perhatikan 3 gerakan tarik-menarik ini. Pertama, rentangkan tanganmu ke depan dan juga ke belakang seperti gambar berikut ini. Kemudian, rentangkan kakimu ke depan dan juga ke belakang, buka lebar-lebar agar bisa menjadi tumpuan anak-anak saat melakukan gerakan tarik-menarik. Seru bukan anak-anak? Selamat mencoba di rumah ya. Nah anak-anak, perhatikan gambar di bawah ini ya. Coba tirukan gambar berikut ini. Dayu dan Siti dengan posisi yang benar. Mereka siap menggambar dan juga menulis. Dayu meletakkan buku di atas meja. Siti memegang pensil dengan benar. Anak-anak, pada gambar yang pertama, silahkan ambil pensil kalian, kemudian peganglah dengan benar ya. Kemudian pada gambar yang kedua, tirukanlah untuk mulai menuliskan pada buku yang telah kalian letakkan di atas meja. Dan jangan lupa, duduklah dengan posisi yang benar ya, agar tulang belakang anak-anak tetap sehat dan kuat. Setelah melakukan 3 gerakan di atas, coba Bumi mau bertanya kepada anak-anak, dapatkah kamu menirukan cara duduk yang benar? Yang kedua, dapatkah kamu menirukan cara meletakkan buku? Dan yang ketiga, dapatkah kamu menirukan cara memegang pensil? Jika anak-anak bisa melakukan 3 gerakan di atas, silahkan beri tanda checklist pada buku tema kalian masing-masing ya. Jadi, ayah, ibu, dan ibu guru kalian dapat mengetahui bahwa anak-anak sudah dapat dan mampu melakukan gerakan untuk dengan benar meletakkan buku serta memegang pensil. Sekarang saatnya kita menulis. Sebelum menulis, coba duduklah dengan posisi yang benar. Letakkan bukumu di atas meja dengan benar. Peganglah pensilmu dengan cara yang benar. Yang pertama anak-anak, nanti kita akan membuat garis tegak ke atas dan ke bawah. Yang kedua, kita akan membuat garis ke kiri dan ke kanan. Dan yang terakhir, kita akan membuat garis lengkung. Sudah siap anak-anak? Yuk siapkan pensil dan bukumu. Yang pertama, kita akan membuat garis dari atas dan ke bawah. Coba perhatikan gerakan dan kegiatan berikut ini. Ingat, membuatnya dari atas ke bawah. Lagi, dari atas ke bawah. Pegang pensilmu dari atas, kemudian menggambar garis ke bawah. Setelah anak-anak bisa menggambar garis dari atas ke bawah, selanjutnya kita akan menggambar garis dari bawah ke atas. Coba perhatikan ya. Seperti ini. Lagi, dari bawah ke atas. Lagi anak-anak, dari bawah ke atas. Kita coba lagi, dari bawah ke atas. Dan terakhir, dari bawah ke atas. Mudah bukan anak-anak untuk menggambar garis
dari atas ke bawah maupun dari bawah ke atas. Selamat mencoba di rumah ya. Kegiatan selanjutnya kita akan membuat garis dari kanan ke kiri. Kemudian silahkan tirukan gerakan ini ya. Lagi kita akan membuat garis dari kanan ke kiri, dari kanan ke kiri, dan juga dari kanan ke kiri. Pada gambar ini, anak-anak membuat garis dari kiri ke kanan, kemudian dilanjutkan dengan membuat garis dari kanan ke kiri. Selanjutnya, kita akan membuat garis lengkung. Garis lengkung yang pertama akan menghadap ke kiri, seperti ini. Letakkan pensilmu, kemudian buatlah garis lengkung. Coba kembali dengan membuat garis lengkung, dan coba kembali. Selanjutnya, kita akan membuat garis lengkung yang menghadap ke kanan. Lagi kita coba. Nah, anak-anak bisa mencoba lagi agar semakin terampil. Perhatikan ya. Mudah bukan anak-anak? Kita sudah bisa membuat garis dari atas ke bawah, dari bawah ke atas, dari kiri ke kanan, dari kanan ke kiri, serta membuat garis lengkung yang menghadap ke kanan maupun ke kiri. Anak-anak, kegiatan menulis tadi dapat melatih keterampilan anak-anak dalam membuat garis ya. Semoga dengan memperbanyak latihan, anak-anak akan semakin terampil. Sekarang saatnya kita belajar di seri literasi dan numerasi. Yang pertama, kita akan belajar di sesi literasi. Pada sesi ini, anak-anak akan belajar membaca nyaring. Silahkan tirukan guru ya. Oh iya anak-anak, pastikan kamu membaca dari kiri ke kanan ya. Tunjuklah katanya saat membaca. Ayo baca ceritanya. Cerita ini berjudul Tas Plastik, karya Nyoman Sri Utami dan dibuat oleh ilustrator Margono. Mari kita mulai. Anak-anak tirukan guru ya. Lihat, ada tas plastik di toko. Coba tirukan. Selanjutnya, lihat, ada tas plastik di tangan. Yang ketiga, lihat, orang membuat tas plastik. Anak-anak tirukan coba. Yang keempat, lihat, ada tas plastik di parit. Yang kelima, lihat, ada tas plastik di sungai. Yang keenam, lihat, ada tas plastik di tepi pantai. Ayo anak-anak, coba tirukan lagi. Lihat, ada tas plastik di mulut penyu. Dan yang terakhir, kedelapan, coba tirukan. Kasihan, penyu itu mati. Demikianlah kegiatan membaca nyaring kita ya anak-anak. Mudah bukan? Selamat mencoba di rumah bersama ayah bunda di rumah ya. Nah, setelah kita membaca nyaring, ada latihan untuk menulis. Pilihlah salah satu huruf yang tepat untuk melengkapi kata di bawah ini. Tulis jawabannya di buku kerjamu ya. Lihat contoh nomor 1 di bawah ini. Tas plastik ada di titik-titik OKO. Coba isi bagian yang kosong ini ya. Selanjutnya, anak-anak dapat mencoba
2, nomor 3, dan juga nomor 4. Selamat mencoba. Seru bukan kegiatan literasi kita? Nah, agar semakin seru, kita akan belajar di sesi selanjutnya, yaitu sesi numerasi. Di sesi numerasi kali ini, kita akan belajar melakukan kegiatan operasi hitung penjumlahan. Dika mengumpulkan 23 botol plastik. Dika mendapatkan lagi 12 botol plastik. Berapa botol plastik yang dimiliki Dika? Dika dan temannya mencoba menghitungnya. Nah, anak-anak, Dika dan teman-teman memiliki cara untuk menyelesaikan soal ini berbeda-beda sesuai cara mereka masing-masing. Yuk kita simak cara yang digunakan Dika. Pertama, perhatikan garis bilangan berikut ini ya. Semua garis bilangan sudah diberi angka dari 23 sampai bilangan terakhir. Nah, Dika menjumlahkan 23 ditambah 12 dengan menggunakan satu persatu. Ditambah 1 ya di setiap langkahnya, maksudnya seperti ini. 23 ditambah 1, hasilnya 24. Ditambah 1 lagi, hasilnya 25. Kita tambah 1, hasilnya 26. Dan seterusnya sampai ditambahkan dengan 12. Jadi ada 12 angka 1 yang sudah ditulis di sini. Ternyata hasilnya 35. Anak-anak ingat ya bahwa hasil yang diperoleh Dika 23 ditambah 12 sama dengan 35. Yang kedua, coba perhatikan cara Nana. Cara yang digunakan Nana adalah menambahkan 2. Jadi di setiap jadi dia lompat 2 kali. Misalnya 23 ditambah 2, hasilnya 25. Kemudian ditambah 2 lagi, hasilnya 27. Jadi selisih setiap bilangan pada garis bilangan ini adalah 2 ya anak-anak. Kemudian tambahkan terus sampai dengan 12. Dan hasil yang diperoleh Nana 23 ditambah 12 sama dengan 35. Cara yang ketiga digunakan oleh Dani. Kalau Dani membuat garis bilangan dengan selisih 3 angka ya, 23, kemudian 26, 29, 32, 35. Anak-anak juga boleh loh membuatnya sampai angka 38, 41, dan seterusnya. Cara yang dilakukan di Dani seperti ini anak-anak. 23 ditambah 3, hasilnya 6. 26 kemudian ditambah 3 lagi, hasilnya 29. Ditambah 3 hasilnya 35 sampai 12 ya angkanya ini. Nah, dan ketemulah angka 35. Jadi cara yang digunakan Dani untuk menjumlahkan 23 ditambah 12 adalah 35. Cara yang digunakan Jackie berbeda lagi anak-anak. Dia menggunakan garis bilangan seperti ini. Wah, selisihnya agak jauh-jauh ya. Yang pertama karena 12 itu hasil dari 1 tambah 1 tambah 5 dan tambah 5 lagi. Dia membuat garis bilangan seperti ini. 23 ditambah 1, hasilnya 24. 24 ditambah 1, hasilnya 25. Kemudian dari 25 ditambah lagi dengan 5, hasilnya 30. 30 ditambah 5 hasilnya 35. Nah, kita cek apakah 1 tambah 1 tambah 5 dan tambah 5 hasilnya 12. Benar atau tidak anak-anak? Benar ya. Jadi, menurut Jackie dengan cara seperti ini, hasil yang diperoleh
diperoleh 23 ditambah 12 adalah 35. Dari keempat cara di atas dapat kita simpulkan anak-anak bahwa hasil yang diperoleh sama, walaupun caranya berbeda. Apakah kamu punya cara lainnya? Coba diskusikan dengan kedua orang tuamu ya. Setelah perhatikan contoh di atas, silakan anak-anak berlatih dengan mengerjakan 3 soal berikut ini. Ingat, gunakan garis bilangan yang sudah ada di setiap nomornya untuk menjawabnya ya anak-anak. Selamat mencoba. Silakan dikerjakan di tugas atau kerja masing-masing. Jika anak-anak mengalami kesulitan, anak-anak bisa bertanya kepada orang tua atau saudara yang ada di rumah ya. Anak-anak, tidak terasa kita sudah belajar banyak hal hari ini. Yang pertama tadi, kita sudah belajar tentang praktik kegiatan tarik-menarik. Yang kedua, anak-anak juga sudah mampu menunjukkan gambar dan mendemonstrasikan cara memegang pensil saat menulis. Dan yang ketiga, anak-anak juga sudah mampu untuk menunjukkan gambar dan mendemonstrasikan cara meletakkan buku yang tepat saat menulis. Anak-anak hebat, tidak terasa ya kita sudah berada di penghujung pertemuan kali ini. Terima kasih anak-anak sudah belajar dengan penuh semangat dan tekun di pembelajaran tema 2. Kegemaranku tema 3, gemar menggambar, pembelajaran yang kedua. Semoga ilmu yang telah kita pelajari hari ini dapat bermanfaat ya anak-anak. Oh iya, sebelum kita mengakhiri pembelajaran hari ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Mari kita membaca doa setelah belajar ya. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Baiklah anak-anak, sebelum Bu Melani mengakhiri pembelajaran hari ini, Bu Me memiliki sebuah pantun untuk anak-anak di rumah. Simak baik-baik ya. Pergi ke rumah makan, pesan nasi cumi. Nasi cumi makin lezat bila disantan. Jangan malas belajar walau di era pandemi. Semangat tambah ilmu, patuhi protokol kesehatan. Demikianlah pembelajaran kita hari ini anak-anak. Semoga semua materi yang telah kita pelajari hari ini menjadi ilmu yang bermanfaat ya. Sampai jumpa di pembelajaran selanjutnya bersama Bu Melani. Terima kasih.